Oke, kita mulai ya. Pasti udah nggak asing lagi kan, setiap tahun menjelang Lebaran selalu ada pertanyaan yang sama. Kenapa sih tanggal Idul Fitri bisa beda? Nah, ini sebetulnya bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi ini soal perpaduan yang menarik banget antara ilmu pengetahuan, metode, dan juga tradisi. Di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya yang bikin beda, dan kita akan pakai prediksi untuk tahun 2026 sebagai contoh kasusnya. Nah, ini dia nih teka-tekinya. Coba bayangin, untuk tahun 2026 nanti, Muhammadiyah udah bilang Idul Fitri itu tanggal 20 Maret. Tapi, ada tapinya nih, lembaga kayak BRIN dan BMKG prediksinya beda, yaitu 21 Maret. Loh, kok bisa? Langitnya kan satu, tapi kok kesimpulannya bisa ada dua? Ternyata jawabannya itu ada di atas sana, di langit. Dan kuncinya cuma satu, hilal. Ini loh bulan sabit yang super duper tipis itu yang muncul pasca bulan baru. Nah, semua pihak tuh setuju hilal ini penandanya. Yang jadi pembeda itu adalah soal kapan persisnya hilal ini dianggap sah untuk memulai bulan yang baru. Jadi gini, coba bayangin kita semua lagi nobar di langit. Objek yang ditonton sama, yaitu bulan sabit. Tapi, ternyata, kita masing-masing pegang buku aturan yang beda buat menafsirkannya. Nah, mari kita lihat dua buku aturan utama yang dipakai di Indonesia ini. Oke, buku aturan yang pertama namanya MABIMS. Gampangnya, ini tuh kayak kesepakatan bareng antara negara-negara tetangga, Brunei, Indonesia, Malaysia, sama Singapura, biar standar kalendernya seragam. Di Indonesia, yang pakai acuan ini tuh banyak, pemerintah, NU, BRIN, dan juga BMKG. Aturan main dari MABIMS ini jelas banget. Ada dua checkpoint yang harus dilewati. Pertama, tinggi bulannya minimal harus 3 derajat dari cakrawala. Kedua, jarak sudutnya dari matahari, atau biasa disebut elongasi, itu minimal 6,4 derajat. Dan ingat ya, dua-duanya ini hukumnya wajib, harus terpenuhi. Kalau satu aja nggak lolos, ya dianggap belum sah. Nah, di sini nih perbedaan paling dasarnya. Pemerintah dan NU itu menganut prinsip Imkanur Ru'yat. Intinya, hilal harus bisa dilihat dari wilayah Indonesia sesuai dengan aturan main MABIMS tadi. Kalau nggak bisa, ya belum masuk bulan baru. Beda lagi sama Muhammadiyah yang pakai metode wujudul hilal. Prinsipnya lebih simpel. Yang penting, hilal udah ada. Jadi, selama secara perhitungan astronomi bulan udah di atas ufuk pas matahari tenggelam, dimanapun itu di seluruh dunia, ya udah sah masuk bulan baru. Mau kelihatan dari Indonesia atau enggak, itu soal lain. Oke, kita udah pegang dua buku aturan yang beda kan? Sekarang, ayo kita uji langsung. Kita coba terapkan aturan-aturan ini ke data langit yang sesungguhnya untuk tanggal kunci di tahun 2026, yaitu pada sore hari tanggal 19 Maret. Dan ini dia, ada bocoran langsung dari penelitinya BRIN. Beliau bilang, pada saat maghrib 19 Maret 2026, di wilayah Asia Tenggara posisi hilal belum memenuhi kriteria baru MABIMS. Wah, udah dikasih petunjuk nih ya. Sekarang kita cek angkanya langsung biar lebih jelas. Oke, kita lihat data pertama, tinggi bulan. Menurut perhitungan, di titik paling barat Indonesia, yaitu di Sabang, tingginya bisa mencapai 3,13 derajat. Kalau kita lihat syarat MABIMS yang minimal 3 derajat, ini kan lolos ya. Tapi tunggu dulu. Ingat kan, ada syarat yang kedua. Dan disinilah kuncinya. Syarat kedua yaitu elongasi, ternyata di seluruh Indonesia angka maksimalnya cuma 6,1 derajat, padahal syaratnya kan tadi 6,4 derajat. Nah, ini dia, syarat yang satu terpenuhi, tapi yang satu lagi nggak lolos. Jadi, kesimpulannya jelas banget. Karena ada satu dari dua syarat MABIMS yang nggak terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut metode Imkanur Ru'yat, hilal dianggap belum terlihat. Artinya apa? Artinya bulan Ramadan harus digenapkan jadi 30 hari. Istilahnya itu istikmal. Nah, dari sini kita bisa lihat petanya jadi jelas. Muhammadiyah karena pakai patokan global, wujudul hilal, menyimpulkan 20 Maret itu udah masuk bulan Syawal. Di sisi lain, BRIN, BMKG, dan juga NU yang patokannya MABIMS lokal yang mana syaratnya nggak terpenuhi, prediksinya jatuh di tanggal 21 Maret. Nah, kalau pemerintah gimana? Pemerintah nanti akan menunggu hasil sidang isbat untuk pengumuman resminya. Oke, kita udah lihat nih semua prediksinya. Tapi gimana caranya sampai keputusan final yang resmi diumumkan ke seluruh negeri? Nah, disinilah perannya sidang isbat.
Proses sidang isbat ini menyarik banget loh. Jadi pertama, Kementerian Agama ngumpulin semua data perhitungan astronomi atau hisab. Ini data yang tadi kita bahas. Terus data ini nggak berdiri sendiri, tapi dikonfirmasi lewat ru'yah, yaitu orang-orang di ratusan titik di Indonesia beneran coba lihat hilal pakai mata langsung atau teleskop. Nah, semua hasil hitungan dan hasil pengamatan ini digabung, didiskusikan bareng-bareng di sidang isbat, baru deh Menteri Agama ketok palu dan mengumumkan tanggal resminya ke masyarakat. Jadi, penting banget untuk kita pahami ya, ini sama sekali bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini murni soal perbedaan metodologi, perbedaan pendekatan yang sama-sama punya dasar yang kuat. Satu pihak fokusnya ke kesatuan di tingkat regional dan kemungkinan melihat hilal di negeri sendiri. Sementara pihak lain fokusnya pada kepastian angka-angka astronomi yang berlaku untuk seluruh dunia. Coba kita renungkan sejenak. Langitnya kan sama untuk kita semua, bulannya juga itu-itu aja. Gerakannya pun bisa dihitung dengan sangat presisi. Tapi ternyata kacamata yang kita pakai untuk membacanya, itulah yang menentukan kalender kita. Ini jadi cerminan yang menarik banget ya tentang gimana sains, keyakinan, dan juga tradisi bisa menyatu untuk menentukan hari-hari penting dalam hidup kita.